Mantan perwira pasukan pertahanan Israel memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengungkap fakta bahwa Mesir sedang bersiap untuk melawan Israel dan sudah menyiapkan pasukan. Dikutip dari Tribun News pada 29 Maret, kabar itu disampaikan oleh Letnan Kolonel Eli Dekel beberapa waktu lalu melansir Middle East Monitor. Pihaknya menyampaikan peringatan itu seusai melihat gerak-gerik Mesir yang mulai melakukan pembelian senjata untuk pasukan, serta mulai membangun sejumlah infrastruktur keamanan negara diduga itu sebagai upaya untuk menyerang Israel. Melalui upaya-upaya itu, kini Mesir menduduki peringkat ke-12 tentara paling kuat di dunia dan mengungguli posisi Israel yang berada di peringkat ke-18 secara global. Alasan itu juga yang membuat Israel was-was. Mereka khawatir Mesir sewaktu-waktu dapat menyerang Israel jika pemerintahnya tak serius menanggapi berbagai ancaman yang dapat terjadi. Analis James Dorsey menyebut bahwa Israel bersama pemerintahan Benjamin Netanyahu mendapatkan hinaan politik terbesar sejak tahun 2016. Tepat saat Amerika Serikat tidak memveto gencatan senjata dalam DKPBB dalam resolusi Gaza beberapa waktu lalu. Dikutip dari Al-Mayadin pada 29 Maret, kabar itu disampaikan James Dorsey dalam laporan di Eurasia Review pada 28 Maret kemarin. Menurut Dorsey, dalam menganalisis situasi terkini di Palestina, berbagai perjuangan Netanyahu dibagi menjadi dua kategori, yakni mempertahankan pemerintahannya yang semakin goyah, serta mengobarkan perang yang telah dikalahkannya di pengadilan opini publik dan mungkin di jalur Gaza. Ia menjelaskan bahwa Israel baru-baru ini mengalami penghinaan diplomatik serius terbesar sejak tahun 2016. Tepat ketika Amerika Serikat mengizinkan Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dengan tidak melakukan pemungutan suara. Warga Palestina mulai bertindak berimbas pada pemukim Yahudi dijadikan sasaran tembak. Terbaru serangan berdarah terjadi di rute 90 dekat Al-Auha, Lembah Yordan, sebelah utara Jericho, tepi barat. Dikutip dari Tribun News pada 29 Maret, buntut serangan tembakan berdarah itu pasukan IDF menutup perbatasan Yordania. Diketahui kabar penutupan perbatasan itu diumumkan oleh pihak berwenang Israel pada Kamis 28 Maret 2024. Insiden tembakan diduga dilakukan oleh warga Palestina terhadap bus pemukim dan menyebabkan 3 pemukim Yahudi terluka. Menurut para saksi, tentara Israel langsung mengisolasi kota Jericho dengan mendirikan penghalang-penghalang militer. Selain itu, tentara Israel juga disebut langsung melancarkan perburuan terhadap tersangka penembakan. Tentara Israel mengatakan seorang warga Palestina menjadi tersangka pelaku serangan dan melarikan diri dari tempat kejadian. Usaha warga Palestina yang ingin kembali ke jalur Gaza Utara terasa sia-sia lantaran tetap dieksekusi tentara IDF walaupun sudah mengibarkan bendera putih. Dikutip dari Tribun News pada 29 Maret, kabar itu menurut laporan Al Jazeera lewat video yang diunggahnya pada 28 Maret 2024. Dalam rekaman video menunjukkan 2 pemuda Palestina yang mengambil jalan Al-Rashid di bagian barat Gaza. Namun tentara Israel yang ditempatkan di dekat bundaran Nablus justru mengeksekusi mereka walaupun sudah mengibarkan bendera putih. Hamas pun merespons dengan mendesak Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengambil tindakan segera untuk menghentikan perang genosida yang brutal terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Hamas juga menyoroti aksi tidak manusiawi tentara Israel yang mengubur 2 warga Palestina yang dieksekusi itu dengan menguburnya memakai bulldozer.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan perintah kepada pasukannya di mana untuk segera mendirikan 40.000 tenda di jalur Gaza yang telah dibeli dari Tiongkok. Dikutip dari Tribun News pada 29 Maret, kabar itu melansir media Israel Channel 12 beberapa waktu lalu. Dilaporkan bahwa IDF telah bersiap melancarkan serangan di Rafah jika negosiasi pertukaran tahanan dengan Hamas gagal. Seiring proses negosiasi, tentara IDF mendapat perintah dari Netanyahu dan mulai mengambil langkah untuk mengisolasi kota Rafah. Dilaporkan IDF juga sudah memerintahkan warga sipil untuk pergi dari Rafah dan mengungsi ke lokasi lain. Persiapan teknis pun dilakukan IDF dengan mendirikan 40.000 tenda dari Tiongkok di Gaza. Pesawat Hercules C-130J TNI Angkatan Udara Indonesia siap menerjunkan 900 bantuan kemanusiaan ke Yordania. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin acara keberangkatan di Apron Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Jumat 29 Maret 2024. Dikutip dari Tribun News pada 29 Maret, 900 paket parasut itu dikirim ke Yordania untuk mengirim bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia kepada Palestina. Agus mengatakan pengiriman 900 paket parasut itu merupakan permintaan pemerintah Yordania. Nantinya pemerintah Yordania lah yang akan mengirimkan bantuan kemanusiaan Indonesia yang saat ini sudah berada di Yordania melalui metode airdrop tersebut. Sebatas informasi, total sebanyak 26 personil TNI dikerahkan dalam misi kemanusiaan tersebut. Misi itu dipimpin Danwing 1 Lanut Halim Perdana Kusuma Kolonel PNB Noto Kasnoto dan 15 orang kru pesawat A1340. Turut juga 2 orang tim pengamanan dari Kopas GAT, 4 personil pendukung, 2 personil tim dokumentasi, 1 personil Kemhan, dan 1 personil Bais TNI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.